Selamat datang di Bincang Warga YK, sebuah segmen perbincangan seru dengan warga kota Yogyakarta yang kita akan membahas tentang upaya dan partisipasi mereka dalam memajukan kota Yogyakarta dengan usahanya di bidang pariwisata. Dan tentu saja tanpa kehilangan identitas budaya dan juga identitas sebagai warga Indonesia. Bersama saya Ana Fardiana, inilah Bincang Warga YK untuk YK TV. Saat ini saya berada di Kampung Wisata Rejowinangun, berada di Kecamatan Kota Gede. Dan kampung wisata ini memiliki banyak potensi, diantaranya adalah kerajinan, kemudian seni budaya, kuliner, edukasi agro, souvenir, dan sejarah. Tidak heran jika kampung wisata ini masuk ke dalam daftar 50 desa wisata terbaik se-Indonesia. Dan saat ini saya telah bersama dua narasumber, yaitu yang pertama Bapak Untung. Beliau adalah Ketua Kampung Wisata Rejowinangun. Selamat siang. Selamat siang. Dan kemudian juga Bapak Dadi, Ketua Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata Rejowinangun. Selamat siang. Oke, baik Bapak, kita akan mulai ngobrol nih tentang Kampung Wisata Rejowinangun. Mungkin sebelumnya kita bisa perkenalan dulu ya, diawali dari Pak Untung, mungkin dari nama, kemudian tempat tinggal, dan juga kesibukan sehari-hari di luar kesibukan di kampung wisata. Monggo Bapak. Ya. Selamat siang. Selamat datang di Kampung Wisata Rejowinangun. Nama saya Untung Suparjo. Saya sebagai Ketua Kampung Wisata Rejowinangun dan tempat tinggal kami di Jalan Ki Penjawi nomor 37. Kemudian untuk pekerjaan saya itu pengacara, Pak. Oke. Pengangguran tapi banyak acara. Oke. Sibuk ya, Pak? Ya, di samping wirausaha juga MC juga. Oke. Kemudian ya apa ya yang bisa kita bantu untuk masyarakat kita bantu. Oke, baik, terima kasih Pak Untung. Selanjutnya Pak Dadi dengan pertanyaan yang sama. Nama saya Dadi Rahmanto, saya adalah Ketua Pokdarwis Rejowinangun dan kebetulan memang tempat tinggal saya di Pilan, Kota Gede 1 nomor 722, di sebelah sekretariat ini. Oke, deket. Kemudian kalau kegiatan sehari-hari, pekerjaan pokok memang saya sebagai ngabdi ke Sinuwun Kelurahan Hamengkubuwono ke-10 ya di Kabupaten Purwoloyo Kota Gede. Ini saya selaku ya juru kunci makam Kota Gede. Kemudian saya juga pekerjaan sampingannya akhirnya ya mengelola kampung wisata Rejowinangun ini. Oke. Demikian Mbak Ana. Iya. Ke Pak Dadi nih sekarang. Gimana awalnya dan bisa tertarik mengurusi untuk kampung wisata Rejowinangun ini? Jadi kalau kita bicara awalnya dulu, kenapa kok tertarik mengurusi? Sebenarnya ya tuntutan nurani aja. Oke. Kalau kita lihat bahwa potensi-potensi yang sudah ada, kemudian yang telah dirintis ini sama Pak Untung dan kawan-kawan waktu itu di tahun 2010, ada munculnya berbagai kegiatan, kemudian pengumpulan berbagai potensi. Nah, setelah ternyata terlihat kita memang ya mau nggak mau sebagai masyarakat ya harus memajukan apa yang menjadi kampung kita kan gitu. Sehingga apa yang membuat saya tertarik ya karena ingin berbuat untuk kampung Rejowinangun atau kelurahan Rejowinangun. Ada panggilan ya Pak? Iya, ada panggilan. Iya. Oke, kalau itu tadi Pak Dadi ya, karena hati nurani yang berbicara. Bagaimana dengan Pak Untung? Tertariknya gimana Bapak? Ya garis besarnya sama, karena kita itu yang setiap harinya berkecimpung dengan masyarakat itu panggilan jiwa untuk mendorong masyarakat untuk maju itu memang sangat besar. Dan di situ karena kita lihat ada potensi yang bisa kita kembangkan, kenapa tidak? Dan itu sudah ada potensi, kalau tidak ada yang mengorganisir dan mendorong, tentu saja akan lambat perkembangannya.
Nah, kita dengan rekan-rekan yang waktu itu ikut membentuk adanya kampung wisata ini, terpanggil jiwa kami untuk mengurusi kampung wisata Rejowinangun. Oke, nah tadi bicara soal harus ada yang mengorganisir gitu, berarti kan itu harus ada organisasinya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Untung, organisasi dari pengurus kampung wisata ini seperti apa? Kepengurusannya seperti apa? Ya. Kepengurusannya, jadi kampung wisata Rejowinangun mungkin lain dengan kampung wisata yang ada di kota Yogyakarta. Ini sangat apa ya? Hanya satu di kota Yogyakarta, yaitu di Rejowinangun. Kalau di kepengurusan di kampung wisata yang lain ya cuma struktural, itu ketua, sekretaris bendahara dan jadi. Tapi di sini masih ada di bawahnya lagi klaster. Oke. Klaster itu sendiri mempunyai pengurus sendiri, Mbak, yang mengurusi klaster. Misalnya klaster kerajinan, itu ada pengurusnya klaster kerajinan, dan di situ pengurusnya itu sendiri mengurusi pelaku kerajinan yang ada di klaster tersebut. Jadi pengurus kampung wisata itu tidak harus turun sampai ke home industry, tapi cukup nantinya mengendalikan atau berkoordinasi dengan pengurus klasternya itu. Oke, baik. Kalau dulu ya awal-awalnya memang kita harus turun ke bawah, harus sampai di pelakunya, karena pengurusnya itu ya baru, ya namanya baru, belum terbiasa mengurusi mereka atau pelakunya. Tapi setelah terbiasa, kita sekarang sudah agak enak, Mbak. Nah, jadi artinya keterlibatan masyarakat sampai ke bawah, sampai ke klaster pun ikut ikut membangun bersama ya Pak ya. Jadi mengurusnya tidak hanya pengurus yang ada di kampung wisata, tapi bahkan sampai ke tingkat bawah, sampai ke home industry-nya. Luar biasa. Itu yang menjadi nilai plus Rejowinangun sampai masuk 50 besar nasional. Ini ya Pak ya. Karena keterlibatan masyarakat yang begitu banyak, kemudian kalau ada tamu, manfaat yang menerima itu langsung masyarakat. Tahu persis bagaimana yang ada di lapangan ya Pak ya. Oh, betul sekali. Baik, tadi itu berarti sudah sedikit menjawab tentang peran pengurus wisata dalam memajukan kampung wisata ya, karena sudah sampai level paling bawah, sehingga mereka tahu ketika ada tamu dan segala macam sudah bisa menghadapi sendiri gitu ya Pak, bisa menerima tamunya. Oke, dan pemirsa masih di Bincang Warga bersama Pak Untung dan juga Pak Dadi di Kampung Wisata Rejowinangun. Nah, sekarang kita bicara tentang sejarahnya. Sejarah bagaimana terbentuknya Kampung Wisata Rejowinangun. Mungkin dari Pak Dadi dulu. Ya mungkin nanti Pak Untung bisa melengkapi kalau ada. Jadi tahun 2010 itu memang sinergi antara pemerintah, jadi dalam hal ini pemerintah kelurahan dengan warga masyarakat, yang bahkan tidak hanya setiap jam kantor tapi di luar jam kantor itu sering berkomunikasi, ngobrol-ngobrol semacam ini. Kemudian jadi tidak harus secara resmi gitu, tidak, bahkan di angkringan pun bisa, bahkan gitu dimanapun bisa santai. Itu akhirnya waktu itu ada satu edaran dari lurah, himbauan dari lurah waktu itu, Retnaning Tias SSTP lurah tahun 2010 itu untuk menghimbau kepada warga menanam setiap satu rumah itu 5 pohon sayur atau buah di situ. Nah, kemudian himbauan itu disampaikan ke kami kan di Rejowinangun ini, khususnya di daerah Pilahan ini kan masih ada kelompok tani. Jadi kelompok tani yang berdiri tahun 70-an waktu itu. Ada kelompok tani Retnol Makmur dan ada kelompok wanita tani Sintamina. Nah, dari anggota itu pun juga awalnya memang tidak semua merespon positif. Nah, hanya yang mau-mau saja kan. Nah, setelah kemudian ada himbauan itu dilaksanakan oleh warga-warga, terus kemudian ada yang kepingin akhirnya ikut, nah maka terciptalah satu kawasan yang namanya kawasan agro. Nah, itulah klaster agro yang sekarang. Jadi kalau mungkin sampai Mbak Ana jalan-jalan, ada yang di tembok, ada yang di atas genteng, kemudian ada yang menggunakan pralon, jadi
penanaman secara vertikal, karena ya kalau di perkotaan seperti ini memang lahannya sangat sempit, terbatas, sangat terbatas, sehingga bagaimana cara memanfaatkan lahan sempit itu. Nah, terus kemudian ada beberapa kegiatan yang akhirnya di tahun 2012 ada SK ya, SK Kampung Wisata Rejowinangun, itu mungkin secara yang singkat. Mungkin juga Pak Untung mungkin bisa menambah, melengkapi, karena beliau ini tahu persis. Jadi kalau saya itu masuk berkecimpung di kampung wisata itu ya sekitar 2014. Nah, kalau Pak Untung, kemudian ada Pak Saiman, kemudian Pak almarhum Pak Bambang Sadono, kemudian Bu Lurah Retnaning Tias, waktu itu kan 2010 sudah mulai. Oke, Pak Untung monggo sebagai seniornya. Senior nih. Jadi melengkapi saja apa yang disampaikan Pak Dadi. Memang waktu itu Bu Retnaning Tias SSTP sebagai pemangku wilayah Lurah Rejowinangun, memang beliau ini memang orangnya luar biasa. Jadi tidak hanya bekerja di kantor saja, tapi di luar jam kantor itu kalau ada hal-hal yang urgent yang perlu dibicarakan, tidak sungkan-sungkan untuk datang ke rumah, ke warung-warung untuk ngobrol. Dan ternyata hal-hal semacam itu, obrolan-obrolan yang santai itu malah malah bisa menimbulkan sesuatu yang dirasakan saat ini. Aspirasinya masuk gitu ya, Bapak ya. Itu karena obrolannya ya santai dari hati ke hati. Waktu itu kita melihat di sini ada potensi kayak gitu. Itu kalau tidak kita bimbing, itu kok kelihatannya kasihan, ada potensi kok tidak berkembang. Kemudian waktu itu kita juga sering mendengar bahwa di sana ada kampung wisata, di sana ada kampung wisata. Dan di Rejowinangun ini adalah kampung wisata yang paling akhir, ke-17, anak Ragile Kota Yogyakarta. Iya, anak Ragile Dinas Pariwisata Kota. Nah, waktu itu tahun 2010 itu kita bersama Pak Saiman Rais, Pak almarhum Bambang Sadono, kemudian Bu Retnaning Tias itu sepakat bagaimana kalau ini kita bentuk aja wadahnya. Dan itu sebetulnya bisa dijual loh Pak. Ya gitu Bu Lurah waktu itu. Iya ya Bu. Tapi gimana? Soalnya di kota itu lain dengan di desa. Kalau di desa kan jelas ada pemandangan alam yang mempesona, ada pantai dan sebagainya. Ya kita jual kreativitas saja. Jadi kreativitas masyarakat itu yang kita jual. Dan ternyata waktu itu nggak mudah juga, 2 tahun kita sosialisasi ke masyarakat. Dari RW 1 sampai dengan RW 13 itu kita berikan penyuluhan. Di sini akan dibentuk kampung wisata, kemudian nantinya akan mendorong kegiatan kreativitas masyarakat di Rejowinangun. Tapi waktu itu tanggapannya juga tidak menyenangkan. Banyak yang menentang. Dari warga itu Pak? Iya, dari warga. Bahkan mengolok-olok. Ya tahunya seperti itu. Wong nang kota kok arep gawe kampung wisata iki ngarep didol untungmu ya. Sampai kayak itu masih teringat di pikiran saya. Jadi itu bisa dibilang tantangan di awal itu cukup berat ya. Tidak hanya soal lahan yang sempit, tapi bahkan dari warga sendiri meragukan begitu ya Pak ya. Karena belum paham. Nah, setelah paham, ya itu tadi seperti disampaikan Pak Dadi, itu di agro ini adalah awal pembuatan klaster, karena di sini sudah ada potensi petani-petani yang ada kelompoknya, namanya kelompok tani. Tapi KBT-nya belum ada. Masih petani Retno Makmur. Pak Retno Makmur saja. Nah, itu kita bina, kemudian Bu Lurah mengeluarkan himbauan kepada warga untuk satu rumah menanam 5 macam tanaman. Itu pun banyak yang tidak mau. Awalnya yang mau hanya beberapa saja, terutama dari anggota kelompok tani. Itu menanam, kemudian ya karena
kita berikan pembinaan, tentunya tanamannya juga bagus. Kita mendatangkan PPL dari Dinas Pertanian, kita minta tolong untuk diberikan bimbingan. Kemudian setelah hasil tanamannya itu dibeli orang, karena kan di sini lahannya sempit, ada di teras, kemudian di pagar-pagar itu, orang lewat itu kok lihat tanaman kok bagus, akhirnya dibeli. Nah, dengan demikian bisa menambah income keluarga. Nah, orang-orang yang tadinya nggak mau, yang tadinya mengolok-olok, akhirnya juga ikut. Kalau gitu, saya tak ikut nanam. Biar bisa menambah income keluarga. Iya, jadi berarti memang ya dari awalnya banyak yang menolak, tapi kemudian pengurus dengan juga Bu Lurah kita memanggil, tadi ada narasumber ya untuk membantu memberikan pengarahan dalam soal tanam menanam. Akhirnya banyak yang tertarik dan akhirnya menjadi awal dari Kampung Wisata Rejowinangun. Satu lagi Mbak, itu dalam pembentukan klaster itu tidak ada bantuan dari manapun. Itu murni swadaya masyarakat. Makanya itu yang belum mau, bukannya benci, belum mau, itu ya itu mosok didawi tok. Dengan guraka duitnya sopo, kayak gitu. Baik Pak Dadi dan juga Pak Untung, ini tadi adalah untuk segmen kedua, bahwa ternyata sangat luar biasa perjalanan dari Kampung Wisata Rejowinangun dari awal hingga akhirnya masih bertahan dan berprestasi hingga saat ini. Terima kasih masih bergabung di Bincang Warga YK dan masih di Kampung Wisata Rejowinangun. Di hadapan kita ini adalah beberapa trofi yang merupakan bukti dari keberhasilan Kampung Wisata Rejowinangun. Yang pertama ini adalah Anugerah Desa Wisata, bahwa Desa Wisata Rejowinangun masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik, dan ini diberikan oleh Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi ini luar biasa, ini adalah prestasi nasional. Kemudian setelah mendapatkan prestasi yang pertama ini tadi, di tahun 2021 juga mendapatkan juara kedua, yaitu kategori CHSE, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Ini adalah penghargaan terbaru, walaupun sebelumnya sudah punya banyak penghargaan. Nah, kita kembali ke Pak Dadi dan juga Pak Untung. Bicara soal prestasi ini tadi ya, ini dari Pak Sandiaga Uno, sudah pernah berkunjung ke sini. Apa komentar dari beliau melihat Desa Wisata Rejowinangun? Dari Pak Untung dulu. Ya, komentarnya cuma satu, luar biasa. Waduh. Luar biasanya kenapa? Di kota, masyarakatnya bisa guyup seperti ini. Ya, tahunya kan guyupnya. Tapi kan nggak tahu yang di belakangnya. Ya pokoknya di sini kita buat beliau itu memang benar-benar bisa melihat sebuah kampung yang bisa memberdayakan masyarakat secara konkret. Seperti ini. Ini adalah belangkon, beliaunya juga kita buatkan belangkon dan bahkan kita minta ukurannya berapa. Ini bahannya ini adalah batik Kebonrojo. Itu khas batik Rejowinangun, yang lain tidak punya Kebonrojo. Kemudian belangkon ini juga buatan Rejowinangun. Asli Rejowinangun. Asli. Dan ini belangkon yang halusan, jadi mau dilipat kayak apa nanti dipakai kembali bagus lagi. Kalau yang di pasar dipakai gini rusak ya Pak. Ya. Kemudian ini potensi-potensi yang ada, ini misalnya jamu gendong. Nah, jamu gendong beliaunya juga kita suguhi pembuatannya. Jadi waktu itu dipraktekkan membuat jamu gendong. Dan ini punya brand ini, Jager. Jamu Gendong Rejowinangun. Ini luar biasa banget. Ini juga asli produk dari Desa Wisata. Ini di Pasar Beringharjo, semua dari sini. Pasar Kota Gede, semua dari sini. Tolong nanti kalau ke Pasar Beringharjo tanya, Bu, rumahnya mana? Pasti Rejowinangun. Kota Gede juga gitu. Luar biasa ya Pak ya. Nah, sekarang bicara tentang prestasi ini kan tidak bisa lepas juga dari dukungan pemerintah Kota Yogyakarta. Mungkin Pak Dadi bisa cerita seperti apa dukungan yang sudah diberikan oleh pemerintah kota kepada Desa Wisata Rejowinangun. Iya. Jadi kalau kita bicara
dengan pemerintah memang setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian potensi-potensi yang ada di Kampung Rejowinangun ini, Kampung Wisata Rejowinangun ini memang sinergi dengan pemerintah. Jadi baik dari masyarakat sendiri, kemudian tokoh masyarakat sendiri, kemudian dari pemerintah. Nah, dalam hal ini kalau yang pertama tadi ya antara lurah dengan warga. Nah, satu hal yang menonjol di tahun 2015, kami memecahkan rekor muri keripik daun dengan varietas terbanyak. Jadi 272 jenis daun dan buah waktu itu kita goreng, jadikan keripik. Nah, pada waktu itu perhatian pemerintah waktu itu adalah Bapak kita, Pak Wali, Pak Haryati Suyuti, itu datang sendiri, beliau rawuh sendiri ke sini, kemudian sampai beliau yang launching brand ron renyah itu, jadi keripik daun itu. Nah, kemudian dukungan dari pemerintah akhirnya kan ada pelatihan keripik, ada kemudian ada dukungan dari peralatan, pelatihan itu sampai dengan pengemasan dan pemasaran, itu dukungan dari pemerintah. Terus kemudian pada tahun ini, jadi kalau tadi Pak Wali ini berperan dalam koordinasi pada saat penyambutan dan penilaian. Jadi artinya Pak Wali waktu itu nimbali kami, kalau maju ya jangan tanggung, harus menang katanya. Nah, alhamdulillah kami bisa membuktikan dengan dari 50 desa wisata terbaik itu, kemudian dari kategori JSC bisa juara 2 itu. Nah, dukungan dari pemerintah dan instansi-instansi terkait itulah yang kalau akhir-akhir ini memang membuat prestasi Kampung Wisata Rejowinangun semakin baik, dan juga kami yang ngurus ini juga semangat, tidak terus hanya swadaya terus kan gitu. Dukungan ini juga baik dari CSR yang dihubungi oleh pemerintah daerah, dari pemerintah kota waktu itu, juga peran-peran CSR kayak BRI, kemudian BPD, kemudian Gembira Loka, kemudian Jogja Bike. Nah, ini tadi satu hal, kalau Mas Menteri bilang luar biasa, saya juga bisa mengatakan bahwa Mas Menteri Sandi ini luar biasa juga. Karena apa? Begitu beliau ketemu saya di Jakarta waktu itu, melihat saya Rejowinangun, beliau langsung ingat kalau nyepeda. Beliau langsung ingat kalau waktu itu mensupport, ada edan-edan, kemudian beliau menari. Kemudian beliau ingat juga mensupport dalang cilik, dalang cilik itu. Sampai beliau tanya, wayangnya sudah gimana, sudah jadi belum? Sudah digunakan untuk pentas, Mas Menteri. Alhamdulillah. Itu jadi ternyata Mas Menteri ini juga setiap desa wisata yang beliau kunjungi ini khasnya apa, ini khasnya apa. Ini terbukti betul itu seperti itu, Mbak Ana. Baik. Nah, Desa Rejowinangun ini, desa wisatanya kan sudah berprestasi. Di satu sisi itu membanggakan, di satu sisi yang lain itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana cara mempertahankan ke depannya? Betul nggih Pak Untung sama Pak Dedi ya? Nah, ini sekarang saya ingin tanya, apakah rencana ke depan dari para pengurus ya, dan juga tentu saja warga untuk mempertahankan dan terus berprestasi ke depannya? Monggo Pak Untung terlebih dahulu. Sebelum kita menjawab yang itu, kita nambahi apa yang disampaikan Pak Dedi. Tadi disampaikan bahwa untuk penyambutan menteri itu memang dari Pemkot itu dukungannya sangat luar biasa, karena waktu itu kita langsung audiensi dengan Pak Wawali. Jadi Pak Wawali perannya besar sekali untuk penyambutan menteri itu, dan beliau itu yang istilahnya itu mendahului OPD yang kuyung gawe besar kita, karena kita matur bahwasanya Menteri berkunjung ke Rejowinangun ini bukan hanya membawa nama Rejowinangun, tapi juga kota Yogyakarta. Itu kami mohon arahan dan dukungan dari pemerintah kota, dan akhirnya juga terlaksana dengan baik. Dan waktu itu tanggal 8 Oktober, tanggal 7-nya itu didahului juri, Mbak, sehingga bisa menelurkan yang itu.
Nah, para pintar itu bilang bahwasanya untuk mempertahankan itu lebih sulit daripada membuat. Yeah. Itu memang kita rasakan. Untuk itu mulai tahun 2021 ini walaupun sudah bagus tapi tetap kita akan berbenah, dan sekarang sudah kita laksanakan, yaitu nantinya misalnya pengurus-pengurus klaster yang sudah tidak aktif. Ada itu pengurus yang karena kesibukan tidak bisa aktif lagi, kita remajakan atau kita penyegaran lagi supaya bisa grengseng lagi. Di tahun 2022 ini ya Pak? Iya. Ya. Ini awal tahun ini sudah kita laksanakan. Kemudian nanti pada bulan Mei kita adakan lagi penyegaran pengurus kampung wisatanya. Nah, kemudian untuk pengembangannya Mbak, kita sudah punya landasan baku, yaitu master plan-nya sudah kita buat sejak tahun 2017 atau 16. Luar biasa. Walaupun kalau yang kecil-kecil gampang Mbak, sudah bisa dilaksanakan. Tapi kalau yang berkaitan dengan biaya yang tidak sedikit, itu masih perlu bantuan dari pihak lain. Seperti ini kita di samping 5 klaster, kita juga punya situs-situs peninggalan dari para pendahulu. Misalnya ada situs Manuk Beri, Nogobondo, kemudian Benteng Mataram. Nah, juga ada legenda Watu Gajah. Itu masuk pada master plan kami bahwasannya di waktu Watu Gajah sampai di situs Nogobondo itu akan kita buat wisata air. Ya, kita tidak latah, tidak ikut-ikutan, itu sudah ada sejak tahun 2016 di master plan kita. Berarti itu memang rencana ke depan pun sudah dibuat sejak tahun 2015 atau 2016? 2016 nih. Jadi pengembangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu sudah ada relnya. Jadi siapapun nanti yang menduduki jabatan pengurus kampung wisata, tinggal menguruskan itu aja. Luar biasa sekali Pak Untung dan juga Pak Dade bahwa Kampung Wisata Rejowinangun ini sudah mempersiapkan bahkan sampai beberapa tahun ke depan siapapun nanti yang akan menjadi pengurusnya tetap bisa melanjutkan keberhasilan dan juga prestasi yang sudah ada. Dan baiklah pemirsa, kita masih ada di Bincang Warga, bahwa yang pertama adalah bahwa Kampung Rejowinangun ini sungguh luar biasa. Dari sejak awal dibentuk hingga tahun 2022 di awal ini mereka sudah merencanakan segala sesuatunya dengan baik, dan tentu saja prestasinya harus kita berikan acungan jempol. Dan terima kasih kepada Pak Untung, Pak Dadi yang sudah berkenan menjadi narasumber pada kali ini. Dan baiklah, saya Ana Fardiana mengucapkan terima kasih telah bergabung di Bincang Warga YK. Selamat siang dan sampai jumpa.